Hai, selamat datang ke Calvary Community Church. Sebentar nanti Anda akan mendengar khotbah dari pastor. Kami percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup. Bukalah hatimu untuk menerima kasih dan kebenarannya. Akan duduk jemaat-jemaat Tuhan. Selamat pagi. Saya bersyukur saya bisa melayani pada pagi hari ini. Terima kasih bagi Bapak saya memberikan saya kesempatan untuk melayani setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Baik? Puji Tuhan. Saudara, kita juga nanti akan menyaksikan baptisan di mana jiwa-jiwa yang datang untuk memberikan hidup mereka dibaptis. Dan kita jangan langsung pulang, kita akan sama-sama setelah ini kita langsung ke sebelah dan kita akan melihat baptisan dan kita celebrate bersama-sama dengan mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Hari ini saya membawa khotbah saya sudah sampaikan semalam bersama dengan youth dan saya ingin sampaikan juga sekali lagi bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan pada ibadah hari Ahad ini, yaitu tidak mengapa tidak bahagia. Saya mau berikan tajuk khotbah saya adalah tidak mengapa kalau tidak bahagia. It's okay not to be happy. Ada satu ketika, ya ini adalah dilema saya alami sepanjang minggu lepas. Saya tidak happy, right? Saya tidak bahagia. Tapi kalau saya lihat, perhatikan hidup saya, tidak ada kekurangan satu apapun. Kalau saya tengok family, mami, daddy saya, mereka sehat, mereka boleh katakan masih kuat, masih setia melayani Tuhan. Saya lihat juga adik saya, ya puji Tuhan dia dapat bersekolah di Australia. Saya juga lihat hidup saya juga tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu menyertai saya bekerja di mana dream job saya, ya panggilan hidup. Itu panggilan Tuhan bagi hidup saya menjadi pastor, menjadi youth pastor. Saya lihat saya juga tidak sendirian, saya punya girlfriend yang amazing, yang smart. Saya lihat juga saya tidur di rumah yang punya atap, bilik yang selesa, punya tempat tilam yang selesa, ada aircon. Tapi saya berkata, saya jujur, perasaan saya adalah saya tidak bahagia. Saya juga bertanya, Tuhan, apa kekurangan dalam hidup saya? Apa yang something wrong dalam hidup saya? Kalau saya bandingkan, kalau saya lihat, seharusnya saya bersyukur, seharusnya saya bahagia. Tapi kenapa saya tidak bahagia? Dan Tuhan bicara dalam kehidupan saya, di saat saya down, Tuhan katakan, tidak seharusnya hidup kita sentiasa bahagia. Right? Kadang-kadang ada orang, kalau kita bandingkan diri kita dengan orang itu, orang ini sangat kaya, orang ini sangat diberkati Tuhan. Tetapi orang ini tidak bahagia, right? Orang ini tidak puas. Ya, seringkali sampai mereka hidup di luar Tuhan untuk mencari namanya kebahagiaan. Mengejar namanya kebahagiaan. Sampai mereka korbankan segala-galanya. Mereka tinggalkan Tuhan, mereka tinggalkan keluarga mereka. Mereka tinggalkan mungkin kebenaran, mereka sanggup mengambil uang yang tidak seharusnya milik mereka. Mereka sanggup untuk menipu, mereka sanggup untuk mencuri demi namanya mencari kebahagiaan. Tetapi hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, tidak mengapa kita tidak bahagia. It's okay not to be happy. Dan kita sama-sama melihat kenapa it's okay. Right? Kenapa kita tidak perlu hidup ini mengejar kebahagiaan. Ya, kita boleh bekerja sungguh-sungguh, tetapi kebahagiaan itu bukan yang kita kejar. Amen. Tetapi pribadi Tuhan, hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan, itu yang kita kejar dalam kehidupan kita. Kita sama-sama lihat di Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kita lompat ayat keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dalam kehidupan kita tidak selamanya smooth, tidak selamanya
saya boleh katakan jalannya lurus, jalannya rata. Kadang-kadang kita alami namanya roller coaster. Kadang-kadang kita ada di atas, kadang-kadang kita di bawah. Apakah ada salah? Tidak ada. Tetapi yang saya mau ngajak kita sama-sama pada hari ini adalah Tuhan ada di dalam kesedihan dan di dalam sukacita kita. Amin. Bukan berarti saat kita sedih, Tuhan menjauh daripada kita. Bukan berarti saat kita down, bukan berarti saat kita tidak punya apa-apa, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan juga ada di sana. Sama juga Tuhan yang ada yang memberkati kita. Amin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Kita dalam hidup kita ini tidak selama-lamanya kita bahagia. Ya, kita bahagia dalam waktu holiday, kita ada bahagia waktu kita bercuti, waktu kita makan hamburger, ya, waktu kita makan jani, right? Kita bahagia. Tetapi ada masanya kita juga lapar. Ada masanya kita harus berjimat, ada masanya kita harus berkorban. Segala sesuatu ada masanya. Dan kita lihat bahwa ada tujuan kesedihan dalam kehidupan kita. Ada 3 poin pada pagi hari ini yang ingin saya sampaikan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Ada tujuan dalam kesedihan kita. Kesedihan kita bukan sia-sia. Amen. Kesedihan kita bukan untuk menghancurkan kita. Kesedihan kita bukan untuk tujuan untuk membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi ada 3 tujuan kesedihan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mendekatkan kita bersama dengan Tuhan. Tadi Brother Kuntai, worship leader tadi ada mention ya tentang ayat ini. Mazmur 37 ayat 19. Tuhan itu, apa saudara? Tuhan itu apa? Tuhan itu dekat. Kepada apa? Kepada orang yang happy, kepada orang yang tidak punya masalah. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satupun yang patah. Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati. Saat kita sedih, Tuhan dekat. Kebanyakan orang sedih tidak mau dihibur. Kebanyakan orang sedih karena terlalu begitu sedih dalam hidupnya. Dia menangisi, dia mengkasihani diri dia sendiri. Tetapi kita jangan lupa di dalam kesedihan kita berikan ruang untuk dihibur. Dihibur oleh siapa? Dihibur oleh Tuhan. Kita perlu dihibur, saudara. Dalam kesedihan kita perlu mendekatkan diri kita. Kenapa? Tuhan itu dekat pada orang yang patah hati. Di mana kita boleh bersaksi bahwa kita dapat merasakan damai saat kita membawa beban kita di dalam doa. Amen. Mungkin selama ini kita tidak pernah berdoa. Selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, selama ini kita mengandalkan kepandaian kita mengandalkan hikmat kita. Sebab itu kita tidak pernah rasakan namanya dihibur. Tapi kalau kita izinkan Tuhan, kita bawa setiap persoalan hidup kita kepada Tuhan. Disitulah Tuhan menghibur kita. Maybe saat itu belum kita melihat jalan keluar. Tetapi kita dihibur oleh Tuhan. Kita mendapat pengharapan daripada Tuhan. Tuhan berkata, masih ada jawaban, masih ada harapan, masih ada kesembuhan daripada Tuhan. Masih ada kekuatan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain yang dapat menghibur kita. Penghiburan di luar sana, penghiburan yang dunia berikan hanyalah sementara. Hanyalah ya mungkin sedetik, sesaat saja berikan kepada kita. Tapi penghiburan daripada Tuhan adalah penghiburan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Yaitu apa? Damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amen. Ketika kita punya damai dalam kehidupan kita
kita boleh berjalan dengan yakin. Kita dapat menjalani hidup kita dengan kepastian. Kalau kita punya damai dalam kehidupan kita. Maybe keadaan sekitar kita kacau. Maybe keadaan kita mungkin, orang katakan tidak ada harapan. Orang dokter katakan tak ada obat yang dapat mengobati ini. Tapi kalau kita punya damai sejahtera, kita boleh bersenyum. Kita boleh tertawa. Kita boleh bergurau dengan orang. Kita boleh, saya katakan kita boleh bersaksi bagi orang lain. Kenapa? Karena ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita perlu damai ini. Yaitu apa? Kita dihibur oleh Tuhan. Kita dihibur oleh Tuhan. Yang kedua, tujuan kesedihan adalah menyadari tidak semuanya di dalam kawalan kita. Tidak semua dalam hidup ini dalam kontrol hidup kita. Kita tidak bisa mengkontrol cuaca hari esok, betul tidak? Kita tidak bisa kontrol apa kata orang. Kita tidak bisa kontrol apa isi hati orang lain. Kita tidak dapat kontrol ekonomi di dalam negara kita. Kita sadar bahwa dalam kesedihan ini menyadari kita tidak semuanya di dalam kawalan kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentu arah langkahnya. Kita boleh plan, kita boleh rencanakan 10 tahun ke depan, right? Kita boleh rencanakan kemana anak kita bersekolah. Kita boleh rencanakan kita pencen di mana. Kita mungkin boleh merencanakan kita punya uang simpanan berapa banyak. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah. Kadang-kadang kita terlalu memaksakan plan kita. Kita begitu sedih bila tidak terjadi. Tetapi kalau kita sadar bahwa tidak semua yang kita boleh kontrol. Kita tahu bahwa walaupun tidak sesuai dengan rencana saya tahu bahwa Tuhan ada. Saya tahu masih ada rencana Tuhan, ada kebaikan Tuhan di dalam perkara ini. Amen. Bahwa tidak semua di dalam kawalan kita. Maybe kita pikir, kita plan anak kita, maybe kita jadi seseorang yang seperti ini, yang kita harapkan. Tetapi anak kita punya plan yang lain. Anak kita mungkin tidak mau bekerja seperti apa yang kita inginkan. Apakah kita masih boleh mengasihi anak kita? Apakah kita masih boleh menyerah sepenuhnya anak kita kepada Tuhan, bukan menyerah anak kita sesuai dengan rencana kita. Juga masa depan kita, pekerjaan kita, persekolahan kita, semuanya. Kita perlu sadar bahwa tidak semua kita dapat kontrol. Tidak semua kita dapat plan A, harus plan A yang terjadi. Kita perlu sadar bahwa Tuhan, ini rencana saya. Tapi saya tahu bahwa biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan. Kalau jujur cita-cita saya mau jadi arsitek, right? Ya, saya mau jadi designer. Tapi ada satu ketika Tuhan panggil saya, Tuhan bicara kepada saya, Wilson, mari melayani anak-anak muda, melayani generasi anak muda. Saya begitu jelas saya dapat dengar suara Tuhan berkata itu, dan saya katakan, oke Tuhan. Saya serahkan cita-cita saya serahkan beasiswa, beasiswa sekolah saya serahkan semuanya kepadamu Tuhan. Saya mau melayani Engkau. Apakah saat saya melayani Tuhan semuanya smooth? Apakah saya mengikut panggilan Tuhan semuanya baik-baik saja? Ada persoalan, ada tantangan, ada tangisan. Tapi saya percaya bahwa saya tahu bahwa ini ada kebaikan Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Ini adalah plan Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk bagi hidup saya. Yang ketiga, yang terakhir adalah tujuan kesedihan adalah membawa hidup kita bersyukur. Membawa hidup kita dalam pertobatan. Kalau kita pernah susah kan? Kalau kita pernah lapar, kalau kita pernah kekurangan, saat kita diberkati, kita pasti rasa bersyukur, betul tidak? Ada sebuah research bertema Third Generation Curse. Ya,
Jadi research ini mengambil masa 20 tahun. Dia mengambil research 2.500 keluarga yang berada. Keluarga yang millionaire, billionaire. Dia ambil research. Diselidiki bahwa kekayaan mereka walaupun billion, walaupun million, di waktu generasi yang ketiga 90% keluarga ini hartanya habis. Sangat menarik, betul tidak? Mereka seharusnya million itu mereka hidup lebih daripada cukup. Mereka boleh retire, 7 keturunan harta ini tidak pernah habis. Tetapi research ini menemukan di generasi yang ketiga 90% orang yang berada, 90% orang yang kaya, milioner, bilioner, hartanya habis. Kenapa? Mereka boleh ambil contoh. Biasanya generasi yang pertama, bapak-bapak mereka, mereka bekerja daripada down, daripada bawah, daripada nobody, daripada siapapun tak kenal. Mungkin mereka, bapak ini keluarga yang miskin, tapi karena kerja keras, ya mungkin kerja 3 pekerjaan, ya 1 pekerjaan tidak cukup menampung keluarga, dia bekerja 3 pekerjaan, akhirnya bekerja sungguh-sungguh, kumpullah kekayaan, akhirnya dia buka kedai sendiri, dia buka bisnis sendiri, mungkin bisnis yang sukses, bisnis yang menghasilkan millionaire, menghasilkan million, diteruskan kepada anaknya, generasi yang kedua. Nah biasanya anaknya sudah pernah lihat bapaknya pernah susah. Anaknya pernah lihat bahwa bapaknya dulu bekerja keras untuk persekolahan dia. Supaya dia boleh sekolah di Harvard, supaya dia boleh sekolah di Stanford, sekolah di mana sekolah yang bagus. Supaya apa? Dia dapat masa depan yang lebih baik. Sudah tentu anak generasi kedua mereka tahu struggle bapak dia. Dan mereka menghargai kekayaan, mereka menghargai warisan yang diberikan oleh bapak mereka. Nah sampailah cucu, generasi yang ketiga. Generasi 3 ini apa? Dia tidak pernah namanya susah. Ya, lahir saja sudu emas. Ya, lahir saja ada babysitter. Ya, lahir saja sudah diberikan facility. Lahir saja sudah diberikan semua, tidak perlu pikir lagi. Generasi 3 biasanya mereka hidup nyaman. Mereka tidak tahu namanya susah. Mereka tidak boleh relate dengan pekerja-pekerja company mereka. Mereka tidak boleh relate. Kenapa? Mereka tidak pernah susah. Orang yang bekerja di bawah dia pernah susah. Mereka tahu apanya kekurangan, tetapi dia lahir dengan kaya. Sebab itu di luar sana saudara boleh lihat kan. Kalau saudara pernah pergi TRX, Tun Razak Exchange, ada situ mall yang mewah sekali, satu t-shirt boleh harga 5.000. T-shirt biasa, t-shirt yang saudara boleh lihat di Uniqlo, saudara boleh dapatkan di mana-mana kedai, tetapi t-shirt yang sama ini cuma brand dia tukar, harganya boleh 5.000. Bagi saudara di tempat ini, saudara rasa tidak masuk akal atau tidak? 5.000 ringgit untuk baju t-shirt. Tapi bagi mereka generasi yang ketiga ini tidak pernah susah. 5.000 apa saja. 5.000 ini cuma sedikit banding dengan billion. Sebab itu generasi ketiga ini mereka masuk dalam hutang, mereka masuk dalam perjudian, mereka masuk dalam scam dan sebagainya. Akhirnya 90% hartanya habis. Kita belajar bahwa di dalam kesedihan ini adalah kita belajar menghargai. Menghargai yang kecil dalam kehidupan kita. Amen. Jadi orang tua, ibu bapak di sini, jangan sekadar hanya tahu memberi duit, memberkati anak-anak kita. Tapi di masa itu juga kita mengajar bahwa ada story behind of this blessing. Ada kisah, ada kesaksian di sebalik berkat Tuhan yang kamu alami pada hari ini. Itu sangat penting kita bersaksi, itu sangat penting kita mengajar anak kita untuk belajar bahwa di dalam berkat ini, dalam kelimpahan ini ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada tangisan, ada doa puasa, ada kerja keras di sebalik berkat ini. Saya juga bersyukur. Saya berdiri di posisi ini, saya berdiri di tempat ini. Saya melayani sebagai pastor di tempat ini. Saya
saya katakan begitu banyak pastor di luar sana mau berada di posisi ini. Tapi saya di posisi ini, saya bersyukur, saya katakan bahwa ini semuanya hasil kerja keras pelayanan orang tua saya bersama dengan jemaat-jemaat di tempat ini. Oleh sebab itu saya menghargai setiap jiwa-jiwa yang di tempat ini. Karena saya tahu bahwa begitu susahnya orang tua saya melayani mereka. Kalau saya lupa diri, kalau saya tidak pernah melihat, kalau saya lihat ibu bapak saya tidak pernah ceritakan di mana pengalaman mereka melayani, saya tidak tahu. Itu pentingnya kesedihan dalam kehidupan kita adalah mengajar kita bersyukur. Tetapi kesedihan dalam kehidupan kita juga seringkali oleh dosa, seringkali oleh kesalahan kita, mistake kita. Di 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Duka cita yang kita alami dalam kehidupan kita menghasilkan keselamatan. Keselamatan artinya apa? Kita sadar, Tuhan, kalau saya tidak miliki Engkau, semuanya ini sia-sia. Betul tidak? Kalau saya bukan karena Tuhan, bukan karena pertolongan Tuhan, saya tidak mampu. Itulah pertobatan yang membawa keselamatan. Amin. Duka cita daripada Tuhan adalah membawa kita pemulihan. Tapi duka cita yang di luar Tuhan. Sebab itu kita sangat penting bahwa ketika kita bersedih, kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau ada Tuhan di situ, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Tapi kalau kita duka cita di luar Tuhan, kita jauh daripada Tuhan, menghasilkan kematian. Filipi 4 ayat yang ke-11. Saya sangat senang dengan ayat ini. Kesaksian daripada Rasul Paulus saat dia melayani jemaat-jemaat Tuhan di Filipi. Dan dia menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, baik pun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus dia melayani, ada tempat gereja yang berlimpah. Ada gereja yang kaya betul. Ada gereja yang jemaatnya diberkati. Tapi kadang-kadang dia juga tidak berhenti. Dia tidak berhenti melayani di gereja yang kaya. Tapi dia pergi juga gereja yang kekurangan. Gereja yang jemaatnya selalu diincar orang. Selalu dicari orang, dianiaya. Jadi harga menjadi orang Kristen itu sangat tinggi. Seringkali khususnya jemaat di Yerusalem. Mereka tinggal di orang-orang Yahudi. Kalau mereka jadi Kristen, orang Yahudi ini menjadi Kristen, mereka tidak dapat bekerja. Kenapa? Biasanya majikan itu tanya, bukankah kamu orang Kristen? Mereka tak mau kasih pekerjaan. Akhirnya kebanyakan jemaat di Yerusalem itu adalah jemaat yang miskin. Mereka tidak boleh bekerja. Bukan karena mereka memilih tidak bekerja. Tidak ada pilihan. Mereka mau cari mana pekerjaan, semua orang tidak mau terima mereka. Mereka sudah tentu mereka kadang-kadang susah mencari rumah, tempat sewa. Kenapa? Saat itu orang Kristen dianiaya sangat-sangat teruk sekali. Dan Paulus katakan, saya juga pernah melayani di tempat yang susah. Tapi saya belajar di dalam kelimpahan, saya belajar seringkali dalam kelimpahan juga ada pencobaan sendiri, betul tidak? Ada godaan tersendiri. Saat kita berlimpah ada godaan. Kita mulai pikir, ini semuanya karena saya. Mulailah ada kesombongan, mulailah ada ego. Kadang-kadang kelimpahan juga ada kesusahannya sendiri. Di dalam kekurangan. Tetapi di ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Amen. Segala perkara kita dapat tanggung. Dalam kebahagiaan kita, dalam kesusahan kita. Di dalam Dia, di dalam Tuhan. Amen. Tadi di dalam Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Ada satu cerita saya dapat dengar daripada seorang hamba Tuhan. Ibu ini punya 2 anak. Anak perempuan dan anak lelaki. Dan ketika anak ini mulai dewasa, anak perempuannya alami sakit penyakit. Dia sakit penyakit dan meninggal anaknya. Karena sakit penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Dan ibu ini sangat sedih. Anak yang dia paling kasih, anak boleh katakan anak favorite dia, anak penghibur dia. Karena dia begitu dekat dengan anak perempuan ini. Ibu ini sedih saat anaknya meninggal. Dan sejak anaknya meninggal, ibu ini tidak pernah mau jumpa orang. Ibu ini selalu stay di dalam biliknya. Selalu menyendiri, tidak mau keluar. Dan sangat sedih adalah saat anak lelakinya menikah. Dalam pernikahan anak lelakinya, ibu ini tidak mau datang. Ibu ini tidak mau hadir di majelis, di pemberkatan pernikahan anak lelaki ini. Kenapa? Ibu ini masih sedih. Dia masih sedih anak perempuannya meninggal. Kadang-kadang kita terlalu sedih, kadang-kadang kita terlalu berduka cita, kita terlalu fokus terhadap kesedihan kita. Saya boleh gambarkan seperti lukisan ini. Saat kita sedih, kalau kita ingin gambarkan ya, kita ingin lukiskan perasaan kita. Gelap, right? Dark, tidak ada cahaya, kita gelapkan lukisan kita. Kita terlalu, kadang-kadang tidak ada harapan ya, kalau kita terlalu lama bersedih kan tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Hidup ini tak ada makna. Kalau kita zoom out daripada lukisan yang gelap ini, kita lihat bahwa sebenarnya ada banyak rencana Tuhan, ada banyak, saya boleh katakan lukisan ini sebenarnya ada banyak perkara yang kita boleh lihat. Kadang-kadang kita terlalu fokus di bagian part yang merah itu, yang bagian gelap, di bagian yang tidak ada maknanya. Tapi kalau kita zoom out, kalau kita melihat daripada jauh, semuanya adalah indah. Kesedihan kita bukan keseluruhan hidup kita. Kesedihan kita adalah sebahagian hidup kita. Kita perlu melihat jauh, kita perlu melihat keseluruhan hidup kita. Dan kita lihat, wow, sebanyak begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Lukisan ini Starry Night namanya, dilukis oleh seorang seniman namanya Van Gogh. Kalau kita lihat lukisan ini, di mana dia lukis, Van Gogh dia lukis ini saat dia di hospital sakit jiwa. Van Gogh dia adalah seniman yang gagal. Tak ada orang mau membeli lukisan dia. Dia rasa hidupnya tidak ada harapan waktu itu. Dan dia stres, dia depressed, dia mau bunuh diri. Tapi kawan dia nampak, keluarga dia nampak, hantar dia pergi ke rumah sakit jiwa. Nah waktu itu, zaman itu, rumah sakit jiwa itu adalah gereja. Tak ada hospital ya. Zaman itu tak ada hospital. Rumah sakit jiwa itu biasanya di gereja. Namanya monastery. Nah, Van Gogh ini dia lihatlah tingkap di luar sana. Saya yakin di monastery, di gereja tuh dia dengar ada pujian, ada penyembahan, ada firman Tuhan. Dan dia lihat di tingkap waktu malam di luar. Ini adalah tingkap di luar gereja tuh. Yang tinggi itu adalah pokok dan itu adalah bandar di luar gereja tuh. Mulailah dia hasil masterpiece di gereja itu, di saat dia di rumah sakit jiwa, di mental health. Dan sejak lukisan ini menjadi famous dan banyaklah karya yang lain. Dan saya mau katakan bahwa di saat the moment yang paling gelap dalam kehidupan Van Gogh, dia menghasilkan masterpiece ini. Saya yakin percaya bahwa di dalam kehidupan kita yang paling gelap, kita jangan lupa hidup kita adalah sebuah masterpiece daripada Tuhan. Tidak mungkin kalau bukan masterpiece, sesuatu yang berharga, kalau Tuhan tidak mau mati bagi kita. Tuhan mau mati bagi kita, Tuhan mau berkorban bagi kita. Dia memberikan hidup dia bagi kita. Kenapa? Dia ada lihat
dalam hidup kamu adalah sebuah masterpiece. Sebuah sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kami. Kehidupan kamu. Jangan give up. Jangan putus asa. Kamu saat ini mungkin kita hanya di tempat yang paling gelap. Tapi kalau kita zoom out, kita ada lihat sebuah gambar yang indah di dalam kehidupan kita. Saya mengundang pemain musik untuk maju depan. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama baca ayat Roma 8, ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita semua di tempat ini dipanggil Tuhan. Kalau kita tidak mendengar panggilan Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Amen. Dan Tuhan bekerja segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan dalam sedih, dalam kekurangan, dalam kelaparan, di dalam apapun dalam kehidupan kita. Dia ingin mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita sama-sama bangkit diri. Terima kasih sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Kami berharap firman Tuhan yang disampaikan memberkati dan menguatkan hidup Anda.